Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, ini luar biasa. Kita tiap kali kita bicara mengenai kitab-kitab dalam Alkitab, dan kali ini tibalah saatnya kita mendengar khotbah dari kitab Wahyu. Jadi ini luar biasa. Wow, saya tidak tahu apa perasaan saudara kalau kitab Wahyu dikhotbahkan. Apakah ada perasaan takut atau senang atau bahkan mungkin apa? Atau mungkin ketika saudara mendengar mungkin seandainya ini saya tidak mau ini. Kalau Yesus tampil di gereja kita dan bilang, besok aku akan datang kedua kali. Kira-kira perasaan saudara apa ya? Jadi ke Amerika nggak kira-kira? Jadi deal bisnis nggak sama temen besok ya. Apa perasaan saudara ketika Tuhan kasih announcement? Jadi saudara, minggu depan saya datang kedua kali. Sebelum itu ikut CG ya. Iya, kitab Wahyu adalah kitab yang menarik untuk dikhotbahkan, dan ini memang kitab apokalipse, maksudnya kitab yang disingkapkan. Ada hal-hal yang disingkapkan kepada umat manusia mengenai hal-hal yang akan datang. Jadi Wahyu itu apokalipse, jadi disingkapkan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan datang. Mari kita buka Wahyu pasal yang pertama. Dan saudara, kenapa saya coba tertarik dengan kitab Wahyu? Karena kita akan nanti mempelajari 7 gereja di dalam surat ini. 7 gereja dalam kitab Wahyu ini akan kita pelajari sehubungan gereja kita akan berulang tahun. Nanti bulan depan kita akan gereja kita akan berulang tahun yang kelima. Usianya udah 5 tahun, ini luar biasa tanpa terasa. Kalau baby itu masih balita. Ya, ada fotonya kemarin Pak Agam kirim fotonya, itu ada anak-anak si Nathan masih kecil sekali sama Mikael, tapi sekarang tinggi sekali. 5 tahun nggak berasa saudara. Nanti kita akan berulang tahun yang ke-5, kita akan rayakan di tanggal 5 Juni bulan depan. Nah, kalau kita belajar dari kitab Wahyu, apa yang akan kita pikirkan? Kita bayangkan misalnya kalau Yesus datang, apa yang kita bayangkan? Ada orang sebagian yang mengatakan bahwa senang. Kapan Yesus datang? Secepatnya. Kalau bisa siang ini juga datang. Ada orang Kristen yang seperti itu. Secepatnya. Kenapa? Udah capek hidup di dunia ini. Pengennya Yesus datang jemput saya dan saya senang di surga. Tapi ada yang mengatakan jangan dululah, masih banyak PR katanya ya. Masih banyak PR katanya. Belum siap. Tapi Yesus datang tidak nunggu kita siap. Yesus datang sesuai dengan waktunya dia. Nah, kitab ini adalah kitab mengenai peristiwa yang akan datang dan belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Pada masa perjanjian lama juga pernah disingkapkan hal-hal yang akan datang kepada orang-orang perjanjian lama. Sebagai contoh misalnya ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dia buat perjanjian dengan Abraham, dia mengatakan begini, Abraham, lihatlah bintang di langit dan lihatlah seberapa banyak bintang itu, sebanyak itulah anak cucumu nanti. Tapi ketahuilah, nanti keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain dan menjadi budak di situ selama 400 tahun lamanya. Saudara baca itu? Jadi Tuhan ngomong kepada Abraham, nanti keturunanmu akan menjadi budak di negeri lain 400 tahun lamanya. Dan itu sudah terjadi. Kejadian 15 mengatakan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Tahu saudara itu? Mereka dihukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda. Jadi waktu Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir bermurah hati ngambil seluruh perbendaharaan hartanya kasih kepada orang-orang Israel. Luar biasa. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai sesuatu yang akan datang pasti terjadi.
pasti terjadi. Dan kalau kita hidup pada zaman sekarang, tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, itu juga pasti terjadi karena kita bercermin dulu apa yang difirmankan oleh Tuhan terjadi, dan apa yang difirmankan yang belum terjadi ini nanti akan terjadi. Pada masa perjanjian lama, Tuhan berjanji akan datang, dan Mika mengatakan bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Mika ngomong, Bethlehem lah tempat kelahiran Mesias itu. Yesaya berkata ia akan lahir dari seorang perempuan muda, dan itu sudah terjadi. Samuel berkata Mesias akan menduduki tahta Daud selama-lamanya. Yesaya berkata bahwa Mesias akan menderita dan menanggung dosa kita semua, umat manusia, dan itu sudah terjadi. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama terjadi pada Yesus. Dan semua nubuat itu sudah digenapi dan kita sudah tahu. Dan ketika ia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, malaikat itu berkata, Yesus yang kamu lihat itu, nanti dia akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali. Kita, gereja Tuhan pada masa gini, sedang menanti-nantikan dia. Sedang menanti-nantikan dia. Perjanjian lama juga bernubuat mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Nabi Daniel melihat anak manusia di atas awan. Itu belum terjadi, saudara. Zakaria berkata nanti dia akan turun di atas bukit Zaitun. Dari kakinya menjejakkan dirinya di atas bukit Zaitun. Dan itu sudah akan terjadi. Kita belum tahu itu kapan, tapi itu pasti terjadi. Dan perjanjian baru juga mengungkapkan itu. Saudara melihat dalam Injil mengungkapkan bahwa anak manusia itu akan datang kembali menghakimi kita. Surat Tesalonika mengatakan bahwa dia akan datang kembali dengan diiringi bunyi sangkakala. Seperti lagu tadi. Waktu bunyi sangkakala itu, tiap-tiap nama yang akan diangkat disebutkan. Apakah ada nama kita di situ? Ya, aku tadi mengimani waktu dia menyebut namaku. Ada Tuhan. Aku ada Tuhan. Itu kebahagiaan yang terbesar yang kita miliki. Dan ini pasti akan terjadi, tinggal kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi itu kebahagiaan terbesar. Kita belum pernah lihat wajah Tuhan kan, face to face. Kebahagiaan terbesar nanti adalah melihat wajahnya. Bahagia sekali saat seperti itu. Nah, surat Wahyu, kenapa surat Wahyu ini penting? Kenapa diungkapkan Tuhan kepada Yohanes surat Wahyu ini? Surat Wahyu ini penting karena surat ini menyingkapkan kebenaran di masa yang akan datang. Bahwa kita sebagai gereja Tuhan adalah umat pemenang. Sekalipun gereja mengalami kesulitan-kesulitan pada masa gini, sekalipun kita sebagai umat Tuhan mengalami penderitaan yang besar saat ini, apapun itu, kalau orang menganggap saudara sebagai orang Kristen, orang yang tidak menang, orang yang lemah, no, saatnya belum tiba, nanti akan tersingkap bahwa kitalah yang disebut sebagai umat pemenang itu. Firman Tuhan mengatakan, siapapun nanti yang melihat Yesus akan datang itu di atas awan-awan, semua mau gak mau akan bertekuk lutut kepada Yesus. Dan kitalah yang bersorak-sorai, sisanya akan mengalami kekalahan besar. Saudara, coba kita baca ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang pertama ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Lihat, tekun menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes berada di pulau Patmos. Saya ingin mengajak saudara lihat di situ pulau Patmos. Next slide.
Pulau Patmos itu berada di sebelah barat Turki, pulaunya kecil di situ. Dia berada di Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos inilah dia dibuang. Pulau Patmos dijadikan sebagai tempat pembuangan, penjara bagi orang-orang penjahat. Dipenjara di situ. Ini pulau kecil, saudara. Mari coba kita lihat lagi. Ini ada sebuah biara. Biara ini dibangun tahun 1080, dan di dalam biara ini ada sebuah gua. Ini guanya. Dan dipercaya dalam gua inilah Wahyu ditulis oleh Yohanes. Di gua ini Wahyu ditulis oleh Yohanes. Kenapa Yohanes dibuang ke Pulau Patmos? Apakah dia jahat? Enggak, cuma lihat ayat 9. Ayat 9 berkatakan, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos oleh karena firman Tuhan. Dia tidak jahat, dia bukan penjahat, tapi aniaya yang besar itu terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Saudara, aniaya dilakukan oleh Nero. Nero itu kaisar yang jahat. Kita tahu dalam sejarah, dia menangkap orang Kristen lalu dibawa ke Roma lalu dibakar di situ. Itu luar sekali, biasa jahat luar biasa. Setelah Nero muncul lagi Domitian namanya. Domitian ini tidak menghukum orang di dalam Roma saja, tapi dia pergi ke tempat-tempat lain dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salah satu yang dia tangkap adalah Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes sebagai seorang uskup di Smyrna. Dan Yohanes pun ditangkap karena Yohanes dipercaya pada waktu secara tradisi dia melayani di Asia Kecil ini. Dia melayani di Asia Kecil. Dan Yohanes ditangkap. Tradisi mengatakan setiap orang yang dibuang ke Pulau Patmos, dipenjara di Pulau Patmos, sebelum dia dilepas di pulau itu, dia harus dicambuk terlebih dahulu. Dan Yohanes usianya 90 tahun. Siapa yang 90 tahun di sini? Ayo. Bisa kuatkah orang yang berusia 90 tahun dicambuk? Tapi Yohanes dicambuk. Teman-teman yang lain sudah dipanggil Tuhan. Teman-teman yang lain sudah dipanggil Tuhan. Rasul-rasul yang lain sudah dipanggil Tuhan. Tinggal dia sendiri, tua di Pulau Patmos. Dan Tuhan menghendaki demikian karena ada satu kitab lagi yang harus dia tulis. Dan saudara, kalau lihat di sini, dia berada di Pulau Patmos karena dia menderita. Dan disebutkan di sini, Aku, Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan. Bukan cuma Patmos, bukan cuma Yohanes yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Semua gereja yang dia tulis surat ini kepada 7 gereja itu pun mengalami kesulitan yang besar karena aniaya. Mereka mengalami kesulitan yang besar karena aniaya. Berat sekali. Mereka ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Yohanes, aku tidak masalah dibuang ke Pulau Patmos. Karena menurut dia sudah melihat sendiri bagaimana. Aku adalah saksi dari semuanya ini. Dan ketika dia melihat penglihatan itu di mana Yesus akan datang. Oh benar, kali ini aku tidak lagi melihat Yesus yang seperti di Galilea dulu. Sekarang aku melihat Yesus sebagai Raja. Dan itulah yang membuat Yohanes bertahan. Itu yang membuat dia bertahan. Banyak mengalami penderitaan. Nah waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, mungkin orang-orang dari tentara-tentara Roma itu mengatakan, lihatlah, orang-orang Kristen tidak akan bertahan. Bertahun-tahun mereka ditangkap, dibuang, ditangkap, dianiaya, ditangkap, dipukul, ditangkap, dan dibunuh. Tapi bertahun-tahun juga orang Kristen tidak akan pernah habis. Karena mereka memegang teguh apa yang kupercayai adalah benar.
Surat Wahyu mengungkapkan itu. Jadi walaupun dia dibuang ke sebuah pulau dan tentara-tentara Roma itu menganggap mereka sebagai pemenang dan Yohanes sebagai sesuatu yang kalah, tapi pada waktu di pulau Patmos itulah, sekalipun itu pulau penjara, waktu di pulau Patmos itulah Yohanes melihat Yesus. Di dalam penderitaan itu dia melihat Yesus. Dan saudara lihat saudara, ayat yang mari kita buka Alkitab kita. Lihat ayat yang ke-7. Dia berkata, lihatlah. Jadi pada waktu di dalam penglihatan itu, dia melihat. Lihat. Berarti dia sudah melihat itu. Dia sudah melihat. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ia datang dengan awan-awan. Saudara lihat dalam bahasa Inggris. He is coming. Dia sedang datang. Bukan dikatakan dia akan datang. Bukan dikatakan dia nanti akan datang. Tapi dia sedang datang. Waktu di pulau Patmos itu, Yohanes melihat Yesus sedang beranjak dari tahtanya dan segera akan datang ke bumi. Berarti saudara, dia OTW nih. OTW nih untuk menjemput kita. Apa dampaknya bagi kita? Ketika Yohanes mengalami penderitaan dan gereja-gereja mengalami penderitaan, saya tidak tahu bagaimana susahnya saudara mengikuti Yesus. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara mungkin akan mengatakan, aduh ini kok berat sekali firman Tuhan. Ini kok susah sekali. Ketika aku mau setia kepada Tuhan, berapa banyak yang harus kubayar kepada Tuhan? Berapa banyak penderitaan yang akan kubayar kepada Tuhan? Betapa susahnya kita mengikuti Tuhan. Ketika aku mengikuti Tuhan, kenapa ejekan orang lain datang kepadaku seolah-olah aku sebagai orang yang kalah? Kenapa ketika aku mau melakukan ini, mau bisnis itu, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan seolah-olah disingkirkan dan tidak ada menang sama sekali. Tapi kalau saudara melihat surat ini, Yesus OTW sedang datang. Dan kita segera menang. Tidak peduli keadaan kita sekarang. Tidak peduli betapa menderitanya kita saat ini. Bagi Yohanes tidak masalah. Saudara ingat pada waktu dia bersama dengan Yesus di dunia, ibunya berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau nanti jadi raja, tolong jadikan anakku ini, Yakobus dan Yohanes, masing-masing duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Itu permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Yakobus dibunuh. Ketika gereja mula-mula terjadi. Teman-teman yang lain mati, syahid. Dia melihat sendiri bagaimana Stefanus mati dibunuh. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku kalah? Aku sendiri dibuang ke Pulau Patmos. Mungkinkah aku kalah? Tapi penglihatan itu menyatakan no. Dengar Yohanes. Akulah raja itu. Coba lihat saudara. Mari kita lihat. Mari kita lihat Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 kita lihat ayat yang bentar ya. Ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Dia menyebut tentang kerajaan. Dia menyebut kerajaan, dia mengatakan bahwa akan ada raja dan raja itu adalah Yesus. Saya lihat di sini saudara, Yesus akan datang sebagai raja. Dan kalau pada saat itu nampaknya Domitian menjadi raja di atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu.
Tapi tidak, ketika dia melihat Yesus datang di atas awan-awan, Yesus menyatakan, akulah raja di atas segala raja. Saudara saya, mungkin kita mengalami hal yang agak susah ketika kita berada di dunia ini. Kita mau, apa sih yang kita perjuangkan coba? Kalau firman Tuhan mengatakan kamu harus setia seperti ini, kamu harus setia seperti itu, kamu harus setia sampai mati, kamu harus setia kepada Tuhan. Apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan? Waktu kita melihat dalam fakta hidup kita sehari-hari, nampaknya tidak ada apa-apa. Nampaknya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aku berdoa kepada Tuhan sekian lama tapi Tuhan tidak menjawab. Nampaknya tidak ada apa-apa. Aku berdoa sebagai orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan tapi hidupku tidak berubah. Saudara, percayalah, Yesus sedang on the way. Pada saat dia datang, segala sesuatu akan terbalik dan berbalik begitu rupa. Yohanes yang saat ini sedang menderita, dia akan bersama-sama dengan Yesus sebagai orang pemenang. Dan orang-orang yang menikam dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang mencabuk dia, akan tunduk di kaki Yohanes. Dan itu yang akan terjadi bila saudara setia kepada Tuhan. Tekun sekalipun saudara tidak mengalami, tidak menerima janji-janji yang kelihatannya bagus seperti itu. Kekristenan erat kaitannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah setia apapun yang terjadi, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Yesus sedang on the way, datang untuk menjemput kita semua. Pada saat itu terjadi, dia akan membalikkan segala sesuatu. Kita akan bertahta bersama-sama dengan dia. Tekun kepada Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya, saudara. Kita lihat ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, yang seperti bunyi sangkakala. Sangkakala lagi. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7 gereja. 7 gereja di Asia Kecil itu. Coba saudara kita lihat peta ini. Ada 7 gereja. Lihat peta. Urutan-urutan yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-11. Dia mengatakan, tulislah sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, saudara lihat dari Patmos, dia akan menyeberang masuk ke daerah Turki. Di situlah gereja ini berada, saudara. Jadi masih ada peninggalan-peninggalan mereka di situ. Dari Patmos mereka akan menyeberang masuk ke Efesus, ke Smyrna. Smyrna itu Izmir sekarang. Ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan di situ ada jalan utama yang mengelilingi kota-kota ini. Jadi waktu Yohanes menulis surat itu, dibawalah surat itu. Tidak dikirim ke 7 gereja secara bersamaan. Karena tidak ada mesin fotokopi kan ya. Jadi dia tulis, tidak tahu berapa lama dia tulis, dibawa ke Efesus, setelah dibacakan ke Efesus, dibacakanlah ke Smyrna, dibacakan ke Pergamus, dibacakan ke Tiatira, Sardis, berurutan, tepat seperti yang tertulis di sini. Dibawa berkeliling berurutan. Dan saudara lihat di situ, kalau di situ disebutkan, lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas. 7 kaki dian ini menggambarkan 7 gereja itu. Mereka dian itu pelita. Dan mereka memiliki tugas di gereja masing-masing untuk melaksanakan tugasnya menjadi terang Tuhan di tiap-tiap kota itu.
Setiap gereja punya tugas-tugas masing-masing. Dan lihat di tengah-tengah kaki Dian itu, kalau kita lihat peta ini lagi, di tengah-tengah kaki Dian itu berdirilah anak manusia, Yesus. Lihat ini, adik, ini seperti lingkaran. Kita buat kota-kota ini membuat sebuah lingkaran. Dan di tengah-tengahnya ada Yesus. Di tengah-tengahnya ada Yesus. Apa yang saudara pikirkan ketika di sekitar Yesus itu ada 7 gereja. Dan dia melihati ke 7 gereja itu. Dialah yang menjadi pusat perhatian dari 7 gereja itu. Dan ketika jemaat-jemaat di 7 jemaat di Asia ini mendengar bahwa Yesus berada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka pikirkan? Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka menderita, Yesus ada di tengah-tengah. Oh, Yesus tidak pernah tinggal diam terhadap apa yang terjadi di gereja. Enggak pernah tinggal diam. Banyak gereja yang mengalami kesulitan, saudara. Gereja ketika beribadah ditentang di berbagai tempat. Dan kadang-kadang kita merasa Yesus tidak peduli. Tapi Yesus menyatakan melalui surat ini, aku berada di tengah-tengah kamu. Dia memproteksi, dia peduli terhadap keadaan gereja. Dia peduli terhadap keadaan gereja. Karena gereja milik dia. Dia punya kepentingan terhadap gereja. Karena gerejalah yang nanti akan diangkat oleh dia. Dia mengasihi gereja. Tapi di sisi lain, kalau saudara membaca, dia berdiri di tengah 7 gereja di situ. Kenapa 7 gereja? Karena 7 gereja ini mewakili 7 keadaan gereja pada waktu itu. Ini gereja di Asia dan tidak kirim surat kepada gereja-gereja di Eropa. Tapi di 7 gereja ini, apa yang terjadi di 7 gereja itu mencerminkan apa sesungguhnya yang terjadi di gereja-gereja ini, di gereja-gereja Tuhan. Apa yang terjadi di gereja-gereja Tuhan? Jadi, saudara, dia mengawasi apa yang ada kehidupan di dalam gereja itu. Dia mengawasi gereja di Efesus, Smyrna, dan segala macam. Dan kalau saudara membaca 7 gereja ini, ada gereja yang dikecam oleh Tuhan, tapi ada gereja yang dipuji oleh Tuhan. Karena mau tidak mau, di dalam gereja pasti ada orang-orang yang masuk ke situ dan menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ada gereja di mana orang-orang yang sudah meninggalkan kasihnya mula-mula, dulu setia kepada Tuhan, tapi sekarang tidak pernah lagi setia kepada Tuhan. Itu keadaan gereja dan pasti ada, sekalipun itu di gereja kita. Ada jemaat yang dulu berkobar-kobar datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Ada di dalam gereja orang-orang yang setia kepada Tuhan tetapi kompromi dengan dosa. Artinya ketika Yesus berada di tengah-tengah gereja itu, siap-siap bahwa dia akan menghakimi gereja. Dia tidak mau barang miliknya itu menjadi milik yang penuh dengan dosa. Dia tidak mau ada dosa dalam gereja. Maka gereja akan dihakimi. Waktu dia datang ke kita, dia melihat kita masing-masing. Dia melihat gereja secara organisasi. Dia lihat apakah TLCC ini melakukan apa yang Tuhan mau atau tidak. Tapi di sisi lain, dia akan melihat setiap individu di dalam gereja. Apakah setiap orang di dalam gereja itu sudah hidup sesuai dengan apa yang dia mau atau tidak. Dan dia berkata, aku segera datang menghakimi. Coba kita lihat saudara, surat 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 17.
Petrus berkata karena 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Penghakiman. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Petrus tidak ngomong bahwa kalau rumah Tuhan dihakimi, bukan berarti saudara akan dihakimi apakah saudara masuk surga atau masuk neraka. Keselamatan itu sudah pasti. Tapi pada waktu dia menghakimi gereja, dia akan singkapkan. Gereja harus murni. Gereja tidak boleh tidak murni. Gereja harus murni. Artinya, dia akan bongkar. Dia akan bongkar dalam gereja siapakah yang hidupnya tidak benar. Pendetakah atau jemaatkah? Jadi firman Tuhan ini bukan untuk jemaat saja, tapi buat pendeta. Dia bilang ada ketujuh malaikat. Dan saya percaya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan gereja-gereja ini. Dan apakah dia menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah pendeta itu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Atau hanya untuk kepentingannya sendiri? Pendeta dihakimi, tapi setiap jemaat juga akan dihakimi. Dia tidak mau ada kebusukan di dalam gereja. Mengerikan ya? Dia akan buka. Bukan untuk mempermalukan, memang kita malu saudara. Ketika Tuhan singkapkan itu kita malu. Dan kalau kita berada dalam sebuah gereja dosa tersingkap itu malu sekali. Malu sekali. Tapi itu untuk memperbaiki saudara sebagai anak Tuhan. Tidak ada orang yang dipukul oleh Tuhan itu karena Tuhan tidak mengasihi. Tuhan pasti mengasihi. Ingat kalau anak kita salah, kita hukum supaya dia baik. Tapi ketika Tuhan menghukum kita, itu karena dia sayang kepada kita. Tapi keadaannya tidak enak. Tidak enak dipukul Tuhan itu. Tidak enak. Tapi dia mau pukul kita. Jadi kalau dia datang, dia bilang, aku akan menghakimi gereja. Aku akan menghakimi tiap-tiap orang. Apakah dia masih hidup dalam dosa atau tidak. Tapi di sisi lain, penghakiman Tuhan juga berlaku untuk melihat apakah standar hidup yang Tuhan tetapkan itu kita lakukan atau tidak. Tuhan mengatakan hendaklah engkau dingin atau panas. Tapi engkau suam-suam kuku, dingin tidak, panas tidak. Jadi kamu tuh pengikut siapa? Dingin tidak, panas tidak. Standar Tuhan tidak dipenuhi. Tuhan mau saudara menjadi murid dia yang sungguh-sungguh, tapi kita lebih suka dengan standar kita sendiri. Standar kita sendiri. Sehingga penghakiman itu akan terjadi, tuntutan Tuhan. Kalau tidak dipenuhi, Tuhan akan datang untuk menghakimi kita semua. Siapapun. Karena banyak anak-anak Tuhan sudah meninggalkan Tuhan. Mereka hidup semaunya sendiri. Dulu berkomitmen kepada Tuhan, tapi komitmennya hanya bertahan sebulan saja. Tidak berkomitmen sampai akhir. Kasihnya yang dulu hilang. Dan Tuhan ingatkan kita. Tuhan ingatkan kita supaya kita semua datang kepada Dia dan kembali bertobat. Ingatlah, Dia segera datang. Dan waktu Dia datang, Dia akan menuntut pertanggunggan jawab kepada kita masing-masing. Apakah kita sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut atau tidak? Kadang-kala begini saudara, saya juga berjuang ya.
Saya juga berjuang untuk hidup benar di hadapan. Perjuangan itu berat sekali. Berat sekali. Keinginan daging itu besar. Keinginan daging besar. Dan ketika Tuhan menuntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu sulitnya minta ampun. Tapi di sisi lain, Tuhan selalu ingatkan, jemaatmu itu harus hidup begini-begini. Tapi saya bilang kepada Tuhan, saya baru kesaksian ke elder semalam. Saya bilang, Tuhan kok susah. Dan saya kadang-kadang gemes ya dalam diri saya susah sekali. Kok Tuhan, apa yang saya doakan, apa yang kau tuntut pun tidak pernah tercapai. Lalu Tuhan singkapkan dengan pembacaan firman Tuhan. Dia buat perumpamaan tentang benih yang ditabur di jalan, jatuh di jalan, jatuh di batu, jatuh di semak belukar, jatuh di tanah subur. Dan Tuhan bilang, coba kamu lihat tanah-tanah itu. Seperti itulah keadaan orang Kristen. Gak bisa dituntut. Karena tidak ada yang berjuang dengan gembira menerima firman Tuhan dan melakukan. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Dan saya sadar, jemaat itu seperti itu juga. Datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, terus lupakan. Ada yang kayak gitu. Datang, dengar, tahu, lupakan. Tapi ada yang datang dipuaskan, lalu cerita kepada orang lain dan bertumbuh dan melakukannya. Ada kayak gitu. Dan saya ditegur oleh Tuhan, kamu harus sadar ada orang-orang yang seperti itu. Tidak ada gereja yang tidak ada seperti itu. Semua gereja sebagus apapun pasti akan ada orang seperti itu. Dan Tuhan mengatakan penghakiman akan datang ke gereja Tuhan. Saya ngomong begini bukan apa ya. Saya juga kadang-kadang berpikir, apakah saya tanah yang berbatu? Apakah saya benih firman Tuhan jatuh seperti saya tanah di pinggir jalan, hilang begitu saja? Atau ketika saya mendengarkan firman Tuhan saya lakukan, saya juga introspeksi. Tapi kita semua introspeksi. Supaya ketika dia datang, dia lihat kita, hebat sekali ini engkau hambaku. Ayo, kita makan sama-sama. Tuhan ajak kita makan bersama-sama. Dia segera datang. Dan waktu dia datang, dia akan memurnikan gerejanya. Nanti kita akan pelajari 7 gereja ini. Kita akan pelajari 7 gereja ini. Mana yang menggambarkan gereja kita? Efesus kah? Smyrna kah? Pergamus kah? Atau yang lain? Kita akan pelajari 7-7-nya. Tapi melalui firman Tuhan ini saya mengajak saudara berpikir 2 hal. Kalau saudara sulit sekali untuk berkorban ketika mengikuti Yesus, lihat Yohanes. Umurnya 80 tahun. Dia menderita karena ikut Yesus. Tapi dia setia kepada Tuhan. Dia tidak peduli kalau dia dihakimi, dicambuk, bekerja di sebuah pertambangan, umur 90 tahun mecah-mecahin batu untuk cari tambang. Bagi dia tidak masalah. Karena Yesus sedang menantiku di ujung sana. Kalaupun saudara menderita, berkorban untuk mengikut Yesus, ingatlah di ujung sana ada ganjaran bagi saudara yang besar. Ada hadiah bagi saudara. Kedua, coba kita lihat introspeksi kita sebagai umat percaya yang setia kepada Tuhan. Apakah standar hidup yang Tuhan mau sudah saudara penuhi atau tidak? Apakah saudara kehilangan kasih mula-mula itu?
Ingat, dia akan datang dan menghakimi kita. Kalau tidak, bertobatlah. Bertobatlah. Saya tidak tahu kapan dia datang. Tapi orang yang siap pasti akan mengatakan, segeralah datang Tuhan, aku siap menantikan Engkau. Mari kita berdoa.